Menteri Pertanian. Namun tentu kita mengingatkan ya, masyarakat dan rakyat mengingatkan agar pembangunan pertanian kita ke depannya betul-betul fokus. Ya. Sehingga harapan agar kita tidak tergantung dengan impor, kita bisa swasembada, kita bisa ketersediaan pangan kita dalam negeri tersedia. Kemudian juga di sisi lain juga kita berharap bahwa petani kita juga ini menjadi sejahtera. Ini kan menjadi PR besar nih. Ya. Bagi pemerintahan Jokowi dalam waktu 1 tahun ke depannya. Karena kami melihat bahwa selama ini belum sesuai dengan harapan. Apa menjadi janji-janji politik itu nggak sesuai dengan harapan kita. Tidak impor, swasembada gitu ya. Ini kan tidak terjadi gitu loh. Ini kan menjadi pertanyaan kita dan kita tentu berhak dong untuk menagih janji-janji yang disampaikan. Kita melihat juga bahwa program-program untuk ketahanan pangan maupun pangan secara umum banyak yang tidak, bahkan bisa dikatakan gagal. Tidak mencapai sasaran dan tujuannya gitu ya. Walaupun secara ide itu bagus, upaya gitu ya untuk bagaimana ketahanan pangan kita menjadi kuat. Tapi dalam pelaksanaan ternyata kan banyak masalah gitu. Oke. Seperti itu. Dianggap program ini gagal, banyak kurangnya kata Bung Andi. Ini menuju ke food estate atau tidak? Karena kan ini juga dikomandoi Pak Prabowo. Jadi gini, ini menarik ya. Bang Andi Akmal ini kan politisi PKS, partai pendukung Mas Anies. Kita melihat narasi tadi, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, saya nonton di TV itu sebagai pengantar, seakan-akan semua salah saja. Padahal kalau kita lihat survei, 82% masyarakat itu puas dengan kinerja Pak Jokowi. Kita harus jujur, mungkin Mas Anies mewakili dan dengan PKS mewakili sekitar 18% itu. Saya kira diundang sih sebagai Komisi 4 ya, bukan Pak, sebagai... gantian dulu bicaranya. Lalu yang kedua, memang seakan-akan kalau memang bicara itu kan memang indah, gampang. Apalagi kita kan tahu PKS periode yang lalu 10 tahun loh jadi Menteri Pertanian. Dan faktanya sampai sekarang memang kita berusaha untuk swasembada. Jadi memang kalau bicara mengkritik itu gampang. Tapi waktu dikasih kekuasaan, mohon maaf juga 10 tahun PKS menjadi Menteri Pertanian. Saya ingin menyampaikan apa? Bahwa pemerintah sangat serius kalau bicara memastikan bagaimana swasembada pangan ini. Kenapa? Pak Prabowo sendiri, Friska, kami punya yang namanya 17 program prioritas untuk pemilu 2024 ya. Nomor 1 itu adalah mewujudkan swasembada pangan. Nah, dari 17 program prioritas itu ada 8 program cepat. 8 program cepat itu apa? Salah satunya adalah bagaimana bisa ya menyiapkan lahan pangan ya untuk kebutuhan pangan kita. Pak Prabowo ingin bagaimana 24 juta hektar rawa yang ada di Indonesia ini bisa kita pergunakan untuk lahan pertanian. Sehingga apa? Tidak akan ada protes dari negara-negara lain kita menggunakan lahan hutan. Dan airnya cukup juga. Nah, tapi memang sekali lagi keinginan pemerintah, kerja keras pemerintah ini memang tidak seperti membalikkan telapak tangan. Oke, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Tapi kalau sekedar memprotes itu gampang. Jadi saya kan beliau sudah 10 tahun pernah jadi Menteri Pertanian. Gitu ini saya kira kesalahan Mas Andre ya. Pertama, saya datang sini bukan sebagai dari partai ya, tapi sebagai anggota Komisi 4. Kita punya kesimpulan loh. Anda juga sebagai anggota Gerindra, Anda juga menyimpulkan sana bahwa HUT estate ini gagal loh. Bukan kesimpulan saya. Bukan secara politis, ini secara teknis. Setelah kita kunjungan, dan jangan lupa juga hasil audit BPK, ya pemeriksaan dengan tujuan tertentu PDTT mengatakan bahwa ada kegagalan food estate ini ya. Saya kira Pak Andre tadi sangat indah sekali menggambarkan gitu ya. Sementara penugasan food estate terhadap Kemenhan dan juga Kementan menurut kita gagal nih. Bahkan lahan yang diberikan juga belum berhasil dengan baik, Pak Andre. Ini saya kira fakta yang tidak bisa kita pungkiri ya. Jadi DPR itu harus berani berbicara, Pak, bukan masalah politisnya. Kalau tidak bicara, jadi anggota DPR gitu ya. Kita bicara fakta ya, berdasarkan fungsi pengawasan DPR, dia harus bicara fakta dan perencanaan yang kita lakukan. Based on fakta katanya kritiknya. Bukan politis ini, Pak Andre, kan hubungannya dengan presiden. Kan hubungannya ya. Ini kan pengantar. Tadi saya mau komentari pengantar bagaimana presiden yang didukung Bang Andi Akmal dari saya pengantar dari Kompas TV itu seakan-akan apa yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi salah saja. Itu satu. Kalau kami juga berlaku objektif, saya sampaikan hal yang objektif soal yang terjadi di musibah yang ditimpa oleh sahabat kita dari Partai Nasdem. Kita objektif. Saya ingin kita mengkritik secara objektif saja. Bicara soal food estate. Kenapa pemerintah ingin melaksanakan food estate? Kita tahu pemerintah ingin bahwa ada ketersediaan pangan ya kalau Indonesia menghadapi bencana.
ada musibah, bencana, atau perang. Dan faktanya apa? Di saat pandemi COVID-19 yang lalu, kita lihat bagaimana negara tetangga kita, Vietnam dan Thailand itu menstop keran ekspor beras yang menyebabkan kita kekurangan pasok. Bahkan perang Rusia dan Ukraina ini menyebabkan apa? Kita susah mendapatkan gandum. Untuk itu memang pemerintah melakukan terobosan untuk melaksanakan food estate. Memang sulit dilaksanakan. Kenapa? Contoh yang di Kementerian Pertahanan, bahwa tanahnya yang kita terima mengandung keasaman yang tinggi. Tentu ini butuh proses, ya, tidak seperti membalikkan telapak tangan supaya tanahnya subur dan bisa ditanam. Tapi memang kadang sekali lagi kalau melihat di luar seakan-akan gampang dan dikritik saja. Kan Bang Andi Akmal sudah pernah 10 tahun jadi Menteri Pertanian PKS waktu itu, gitu loh. Nah, sudah 10 tahun. Pernah. Kita bicara fakta. Oke. Saya juga bicara fakta ya. Ya silakan. Pertama, sebenarnya mengkritik juga food estate itu bukan hanya kami, termasuk Jokowi juga mengatakan bahwa perlu dievaluasi di food estate dalam pelaksanaannya karena dianggap ya tidak berhasil. Gitu kan, ini presiden sendiri yang mengatakan. Dan kesimpulan komisi mengatakan perlu dievaluasi karena tidak berhasil. Itu fakta ya. Jadi jangan dihubung-hubungkan dengan pemerintah yang lalu, Pak Andre. Kita ini tentu bicara sebagai anggota DPR tentunya ya.